Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin muhtaramat, para ulama, para kiai, asatidah, para punyai yang dirahmati Allah, wabil khusus Pak Haji Adi Pamungkas, keluarga yang berbahagia, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita bisa hadir di majelis yang barokah ini. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, mari kita awali acara ini sebagaimana biasa, baca sholawat dan fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah. Bapak Ibu sing sregep ngaji perkara repot ojo nuruti. Bapak Ibu sing sregep ngaji supaya urip ora rugi. Kapan maneh yen gak saiki, mumpung durung ketekan pati, mumpung durung ketekan pati. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Sanna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah. Kanjeng Nabi sampun ngendika wonten hadis kanthi cetha, luru ilmu diwajibno wiwit lahir nganti sedo. Kapadang suki gagah nom tuwa, mumpung urip padha ngaji, mumpung urip padha ngaji. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna
bepesanmu mampir ngombe ana donya pira suwene aja lali kewajibane dilereni maksiate kanggo amal akhirate kanggo amal akhirate salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah para jamaah, panjenengan semua tadi sudah bersolawat ya. Sekarang ini di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan banyak baca sholawat kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada jamaah malam hari ini saya sampaikan satu hadis ya. Satu hadis saja karena makanannya sudah siap. Makanannya atau makannya sudah siap, jadi satu hadis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, man shoma ramadhana wajtanabal harama fihi wal buhtana radhiyallahu anhu rahman wa aujaba lahul jinan. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan puasa Ramadan. Qala dawuh sapa Nabi alaihi iku tetep ing ngatasé Nabi salatu wassalamu tawi rahmat ta'zim lan keselamatan. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man soma utawi sapa wong kang poso sapa man Ramadhana ing dalem wulan Ramadan, poso Ramadan, wajtanaba lan ngedohi sapa man al harama fihi ing perkara haram ing dalem Ramadan, wal buhtana lan ing goro radhiya mongko ridho anhu saking man ar-rahmanu sapa Allah Gusti Allah kang welas asih, wa aujaba lahu lan netepake sapa Gusti Allah marang man al-jinan ing suwarga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang berpuasa Ramadan serta meninggalkan hal-hal yang haram dan tidak melakukan kebohongan, maka Allah akan meridhoinya dan wajib baginya masuk surga. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah tentang puasa Ramadan. Jaminan barang siapa yang puasa Ramadan dengan baik dan benar, jaminannya adalah surga. Syaratnya jangan sampai melakukan hal-hal yang haram di saat Ramadan atau goro. Maksudnya jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa merusak puasa atau merusak kesucian bulan suci Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah, puasa Ramadan itu adalah wajib bagi kita. Ini dalilnya ini kok. Apa ini kok? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang melakukan puasa Ramadan, jaminannya adalah surga kalau puasanya sukses. Bagaimana supaya puasa sukses? Jangan melakukan haram, jangan sampai merusak kesucian puasanya. Sebab Rasulullah menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak umatku yang berpuasa tetapi hanya lapar dan dahaga saja, tidak dapat pahala sama sekali. Di antaranya jangan sampai merusak puasa, yaitu kita harus melakukan rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Satu, niat. Yang kedua, menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi satu, niat. Artinya jangan sampai tidak niat puasanya. Kalau tidak niat maka tidak sah puasanya. Niatnya kapan? Niatnya itu adalah dimulai terbenamnya matahari sampai jelang subuh. Itu saat niat. Jadi panjenengan kalau puasa Ramadan harus niat, karena itu rukun daripada puasa. Kalau lafadznya bahasa Arab, nawaitu shaumal ghadi an adai fardhi syahri Ramadana hadis sanati fardhillahi ta'ala. Kalau tidak bisa bahasa Arab bagaimana? Bahasa Jawa saja atau bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat puasa Ramadan karena panjenengan, fardu karena Allah pun. Jadi itu harus diniat. Kalau lupa bagaimana? Tetap tidak sah puasanya. Nah, jadi walaupun lupa maka tidak sah puasanya. Kalau puasa sunnah beda lagi. Kalau puasa sunnah panjenengan misalkan hari Senin, oh saya belum niat sampai subuh, habis sholat subuh baru ingat, loh ini kan Senin, wah saya ini puasa saja, boleh saat itu langsung puasa. Nawaitu shoma isnin lillahi ta'ala ansal. Tapi kalau puasa Ramadan niatnya adalah pada malam hari terbenamnya matahari sampai jelang subuh, tapi itu saat niatnya. Kalau sudah subuh sudah tidak boleh lagi. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, rukun puasa itu menjauhkan hal-hal yang bisa merusak puasa, yang membatalkan puasa. Jadi waktu puasa jangan sampai melakukan hal yang haram, dalam arti yang tidak diperbolehkan. Yang membatalkan puasa diantaranya makan disengaja. Jadi kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Yang kedua, minum disengaja. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Misalkan puasa awal jam 7 tidak sarapan, tidak sakit ngombene susu sak gelas. Kemudian ingat, loh aku poso semua bengi sahur ya Allah. Alhamdulillah, itu rezeki dari Gusti Allah. Saya kepingin mau iso-iso kebien. Jadi kalau kebetulan panjenengan kok lali, terus alhamdulillah, teruskan puasanya. Malah berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan besok lupa lagi ya Allah. Jangan keulang lemu saja. Jadi makan dan minum disengaja batal
Kalau tidak sengaja tidak batal. Kemudian yang merusak puasa lagi, yang membatalkan puasa lagi, yaitu muntah disengaja. Jadi muntah disengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Kepala pusing kemudian ternyata muntah, tidak apa-apa, teruskan puasanya. Ya. Naik bus misalkan kemudian mabuk, muntah, silakan, tidak apa-apa, teruskan puasanya. Yang tidak boleh adalah disengaja untuk muntah. Kalau kayak itu obrok-obrok, berarti makanya muntah, tidak boleh, itu batal. Kemudian yang ketiga, murtad, keluar dari Islam. Enak-enak Islam, enak-enak poso, ternyata keluar dari Islam, maka spontan puasanya rusak, puasanya batal. Kemudian berikutnya onani, atau kalau perempuan masturbasi, ya, mempermainkan alat vitalnya sampai merasakan kenikmatan yang puncak. Kalau ini kayak tulinan dewi, ini batal puasanya. Kemudian gila, apa gila itu? Stres, gila, atau pingsan. Gila atau juga pingsan. Panjenengan misalkan waktu berpuasa kemudian terjatuh, tahu-tahu sudah di rumah sakit, tahu-tahu karena pingsan, tidak tahu apa-apa, maka puasa panjenengan rusak atau batal. Kemudian yang terakhir yaitu kumpul suami dan istri di siang hari waktu puasa dengan sengaja, batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Oh, ada sengaja. Berarti kalau tidak sengaja, itu mungkin barangkali yang nggak sengaja bu ngelindur bopo, bu bangkong, lur tutup konoy, ya, nggak apa-apa. Tapi nggak pada Tuhan ya. Jadi kalau waktu berpuasa kok kumpul suami dan istri dengan sengaja, maka batal puasanya. Dan tidak cukup batal saja, harus bayar denda. Nyun sewu, ini di Kebon Sikep ini, betul ini tanya kepada saya. Tanya ya, Pak Yai, bagaimana hukumnya kumpul suami istri waktu berpuasa? Tidak boleh. Loh, suami minta. Katanya kalau suami minta tidak dikasih, berdosa Pak Yai. Itu sunnah Rasul. Ya, memang kalau minta tidak dikasih dosa. Tapi orang gone dewi. Caranya bagaimana sama seneni, empetan dhisik, mbok gawe buka. Jangan sampai waktu berpuasa nanti maghrib kita mari tarawih gitu ya. Ini ibu Kebon Sikep bertanya betul karena tidak tahu. Jadi saya sampaikan panjenengan puasanya batal dan harus bayar denda. Apa dendanya? Satu, bebaskan budak. Nah, jadi dibebaskan budak. Karena tidak ada perbudakan di sini, diganti yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi setelah Ramadan selesai, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, mulai ini sangunan lanjutnya, memangnya 2 bulan.
kuat saya 2 bulan. Maka pilih yang terakhir, yaitu kasih makan fakir miskin jumlahnya 60 orang. Ya nopo caranya gampang. Yang saya kadang-kadang itu ditimbali dia atau dikasih langsung berkat dapat, dikasih makan terus terorganisasi sapirin atau diundang ke rumah. Nah, gampang nih, diundang ke rumah 60 orang fakir miskin. Nah, kemudian dikasih makan, dikasih berkat, diumumkan, Bapak Ibu panjenengan saya undang ini karena saya kemarin kebacut pengumuman Al-Fatihah. Ya nampak sekali isi aja. Jadi itu caranya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jadi puasa kita itu jangan sampai dirusak karena kita melakukan hal-hal yang bisa merusak puasa atau membatalkan puasa. Yang kedua, wal buhtana. Ojo sampai goro. Nah, jangan sampai berbohong. Nah, diantaranya rentetan berbohong dalam satu hadis, salah satu berbohong itu adalah salah satu hal yang bisa merusak pahala puasa. Jadi puasanya tidak batal, tapi bisa merusak kesucian puasa. Puasanya sah, tapi tidak dapat pahala. Rasulullah bersabda, khamsatu asya tuhbitu shaum. Ada 5 hal yang bisa merusak puasa. 1. Al-kadhib, berdusta, berbohong. Banyak hadis ini menyampaikan yang nomor 1, berbohong. Jadi jangan sampai waktu berpuasa kita berbohong, kecuali bohong yang dibenarkan dalam Islam. Ada bohong yang dibenarkan itu. 1, strategi perang. Ya, kita harus berbohong dengan musuh, jangan jujur-jujur. Kecekel musuh, nah, kon kecekel ya, di bolongmu. Nah, kalau oleh dididokno, kudu dibijui. Lho kok lu ganteng no. Nah, harus berbohong. Kemudian untuk menyelamatkan nyawa seseorang, ya, boleh berbohong. Kemudian untuk agar rumah tangga sakinah, untuk kerukunan, boleh berbohong untuk kerukunan. Mbak, itu misalkan temannya nggak wawu ya, si A dan si B tidak akur, kita boleh sampai dapat salam dari ini, boleh ya. Atau untuk menyenangkan hatinya istri, untuk menyenangkan hatinya suami, boleh berbohong. Contoh, di masya Allah, titik ekroso. Jadi di masa pas uasin, ya tidak boleh jujur, tidak boleh. Malah berdosa kejujuran, ya. Harus berbohong. Masalah sampai lain daripada yang lain, nggak biasa ini. Enak tak masuk, masya Allah. Di rumah titik ekroso. Kalau jujur malah tidak boleh. Masamu, bu campur kelihmu yuk, tukaran akhirnya. Jadi satu yang bisa merusak pahala puasa adalah al-kadhib, berdusta. Yang kedua, an-namimah, adu domba. Adu-adu biar tukar padu, ya. Jadi nambahi omong yang akhirnya membuat kerotakan. An-namimah, adu-adu.
Kemudian yaminul ghamus, sumpah palsu. Ya, di antaranya pedagang-pedagang itu kadang banyak yang sumpah palsu. Ini mangan yus ditawar sekretariat. Padahal kalau setan gundul sini nyampe. Jadi tidak boleh. Kemudian al-ghibah, ngerasani. Ini biasa enak, pas posuan ngerasani enak, masya Allah. Kadang sedina oleh nes telu papat limo. Ngerasani itu mboten estri tak bu jalan gimana. Saya sudah meniteni. Apa meniteni? Saya sudah pernah mencoba. Hampir setiap hari itu kita tidak lepas ngerasani. Sudah ini kan diantisipasi dewe, jelas ngerasani. Kadang ngerasani bojone dewe, ngerasani anaknya, ngerasani tonggone dan sebagainya. Kalau ngerasani orang tuanya. Saya sudah mencoba, saya pernah mencoba. Satu hari ini saya harus bebas dari ngerasani. Alhamdulillah, sakit loh, sedino kan ngerasani plus sakit. Waktu mantu sahur langsung sholat subuh ilm. Mau zuhur tani sembahyang ilm. Asar tani sembahyang ilm. Terus maghrib tani, alhamdulillah, poso buka terima. Tapi gemuk kan. Ya, kalau model begitu insya Allah selamat dari ngerasani ya. Dan memang saya coba itu pasti ada saja. Saya pernah mencoba bentilem ya. Mulai sahur sweat sampai duhur aman, sampai asar aman ya. Lu kate maghrib loh. Maghrib kurang 5 menit loh. Orang dayo. Orang dayo. Dengar yang ngecek rasa gitu, untuk ya. Nah ini kalau kita tidak sadar, tidak menyadari sendiri, ya pasti kantut. Ya. Kalau kita sudah berilmu, dicek rasanya sebenarnya, ya sebutin bakas itu, ya. Mari pokok. Karena mari pokok, ya apa? Mari terawih mawon. Ayo disemayani, ya. Untuk susu kat situ. Jadi al-ghibah, merasa. Kemudian yang terakhir yaitu yang bisa merusak pahala puasa, nadratu bisyahwat, melihat lawan jenis dengan syahwat. Ada rasa keinginan untuk mencium, mencubit, menggigit dan sebagainya. Walaupun terhadap suami istri sendiri, ya. Artinya wajib poso gak oleh macam-macam. Kalau itu ya, bu. Jadi walaupun pada suami dan istri sendiri, itu bisa. Kalau nadratu bisyahwat, dia lawan jenis dengan syahwat bisa merusak. Ini pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah. Ada anak muda bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya waktu berpuasa mencium istri? Kata Nabi, tidak boleh, tidak boleh. Kemudian ada orang sudah tua, umur 70 tahun ke atas, bagaimana kalau saya mencium istri? Boleh. Apa? Oh. Kalau sekarang wate sini gue, keinginannya beda sih, tidak bernafsu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulan akhir dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Ali, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mampu menjauhi apa yang diharamkan di waktu Ramadan itu, kemudian menjauhi dusta,
maka Allah ridho dan wajib baginya untuk masuk ke dalam surga. Artinya kalau kita berpuasa kemudian kita mampu menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan mampu menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, maka puasa kita menjadi puasa yang sempurna, yang sukses. Dan insya Allah kalau dilakukan demikian terus menerus, maka puasa kita akan bisa mengantarkan kita menuju tujuan puasa, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan diberi taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kalau Ramadan nanti ya, ini kita ingat-ingat, dan nanti kalau kita ketemu puasa Ramadan, maka kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an katsiran mubarakah wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.